Nah, kemudian saya katakan, masa lalu ini adalah warisan untuk masa depan. Yang kita bayangkan dari masa lalu itu bukan kemudian meratapinya, menangisinya, kenapa bisa terjadi kayak begini. Tapi gunakanlah ini tetap titik tolak untuk melihat masa depan. Saya punya program, ingin bekerja dengan perhutani misalnya, mengajak anak-anak itu justru belajar dari situs Majapahit yang di Mojokerto. Kebetulan ini situs Majapahit di Trowulan, sebelahnya itu ada tanah kawasan milik PT Perhutani. Gitu ya. Jadi kira-kira campingnya di sana, belajarnya dari Majapahit. Belajar tentang apa? Belajar tentang kejayaan Nusantara masa lalu untuk membangun kejayaan Nusantara masa depan. Karena apa? Kemajuan kita itu harus tegak di atas tradisi dan kearifan lokal kita sendiri. Salah satu kesalahan berpikir kita adalah kalau pengen ngalahin Jepang, tirulah Jepang, itu salah banget. Kalau ingin mengalahkan Jerman, tirulah Jerman. Kalau ingin mengalahkan Amerika Serikat, tirulah Amerika Serikat, itu salah. Kalau ingin mengalahkan Jepang, jadilah Indonesia. Kalau ingin mengalahkan Jerman, jadilah Indonesia. Dan kalau ingin mengalahkan Amerika Serikat, jadilah Indonesia. Belajar dari masa lalu, belajar dari sejarah. Kenapa Majapahit bisa gede? Kenapa Majapahit bisa hebat? Satu hal yang coba disembunyikan orang sebenarnya adalah ketika Majapahit mulai berdiri, Islam sudah berkembang di Jawa Timur. Sampai sekarang pun masih jadi perdebatan, Gajah Mada itu muslim apa tidak. Tapi misalnya ya, Majapahit kemudian menjadi hebat karena Majapahit sudah menggunakan teknologi cukup maju. Dulu candi-candi itu dibangun pakai batu. Di era Majapahit orang sudah menggunakan tanah liat yang dibakar alias batu bata. Sampai sekarang di Mojokerto, di daerah kawasan Trowulan itu ya memang orang tuh bikin batu bata. Walaupun kadang-kadang sebel juga gitu ya, dia ngegali tanah, dia dapatkan situs Majapahit, bukannya diserahkan ke dinas purbakala, malah dia jual sendiri. Kadang-kadang kasihannya begitu. Ya. Nah jadi saya bilang belajar tentang situs Majapahit itu sebenarnya belajar tentang bagaimana membangun masa depan Indonesia. Karakter seperti apa yang dibangun dulu di Majapahit? Bagaimana orang-orang Indonesia ini kemudian diorganisir? Ya. Itu dijadikan catatan-catatan buat masa depan. Kemudian, ayo benar sekalian, kenapa kemudian belajar di kehidupan itu penting? Di kehidupan kita dapatkan pengalaman, karena pengalaman itu tak tergantikan dan untransferable. Sebenarnya pengalaman nggak bisa ditransfer. Pengalaman nggak bisa digantikan. Okay. Walaupun kita menggunakan istilah belajar dari pengalaman atau belajar dari pengalaman orang. Ya, belajar dari pengalaman orang. Sebenarnya kita nggak bisa belajar dari pengalaman orang. Yang bisa adalah belajar dari ilmu pengalaman orang. Jadi pengalaman itu dijadikan ilmu. Nah, kalau itu bisa ditransfer. Tapi pengalaman sendiri nggak bisa ditransfer. Kenapa? Pada pengalaman ada rasa. Rasa itu nggak bisa ditransfer. Pada pengalaman itu ada situasi, ada kondisi. Ya. Jadi pengalaman itu sesuatu yang utuh. Ilmunya memang bisa kita transfer, tapi pengalaman itu nggak bisa. Dalam keadaan apa kita mengalami hal tersebut, itu mempengaruhi tafsirnya. Si A jatuh, si A jatuh, si B jatuh, si C jatuh, sama-sama jatuh. Tapi si A itu jatuh dalam situasi hujan lebat, becek, licin, jatuh.
Si B jatuh karena tidak hati-hati. Si C jatuh karena sebab-sebab yang lainnya lagi, mungkin karena ditarik orang dan sebagainya. Sama-sama jatuh, tapi kemudian kesimpulan pengalamannya beda-beda. Gitu. Makanya kemudian kepada si A dikatakan, lain kali jangan lewat banjiran. Kepada si B dikatakan, makanya lain kali hati-hati. Kepada si C dikatakan waspada terhadap lawan agar kamu nggak dijatuhkan orang. Itu menyebabkan pengalaman itu tak tergantikan. Dua orang bareng-bareng jalan mengalami hal yang sama, tafsirnya beda. Kenapa kita harus life school? Karena itu life ada di mana-mana. School of life itu yang gak mudah. Belajar dari pengalaman, mensekolahkan pengalaman, spiritualisasi pengalaman. Karena pada pengalaman ada rasa, ada konteks, ada subjektivitas. Tadi saya katakan, konteksnya apa? Kalau jatuh konteksnya apa? Ya, itu. Jatuh pagi, jatuh siang, jatuh malam, atau ya macam-macam lah fenomena ya. Selalu pertanyaannya dalam konteks apa? Itu yang membuat pengalaman itu bisa memberikan 1000 tafsir. Ya. Tafsir ini menarik loh. Al-Qurannya mah satu. Kitab tafsir Al-Quran sekarang tuh abrek-abrek. Al-Qurannya itu aja dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 6.666 ayat. Gitu ya. Tapi ada berapa ribu kitab tafsir coba. Udah gitu kitab tafsirnya satu kitab. Wah besar-besar. Tafsir Ibnu Katsir segini. Tafsir Al-Azhar segini. Tafsir Al-Misbah segini gitu ya. Al-Qur'annya mah segini-gini aja sampai sekarang. Justru yang paling memukau dari sebuah pengalaman itu tafsirnya. Karena pada pengalaman ada rasa, ada konteks, ada subjektivitas. Makanya saya bilang, yang bisa dibagi dari pengalaman mah ilmunya aja, yang lain-lain harus dibagi. Itu hak prerogatif seseorang yang mengalami. Ya. Hak prerogatif seseorang yang mengalami. Saya dalam pelatihan prapensiun makanya sering bilang, Pak, orang pensiunan atau calon pensiunan itu punya kekayaan pengalaman. Akan digantikan oleh anak-anak muda dengan kekayaan pengetahuan. Tetap nggak bisa dibandingkan. Ya. Tetap nggak bisa dibandingkan. Nah, pengalaman sendiri ada yang disebut dengan pengalaman objektif, ada pengalaman subjektif. Pengalaman objektif, dia sudah 20 tahun jadi guru, itu namanya pengalaman objektif. Dia udah 20 tahun jadi guru. Tapi bagaimana dia menghayatinya, itu pengalaman subjektif. Ada loh orang yang jadi guru baru pengalaman setahun, tapi ya Allah udah kayak orang berpengalaman puluhan tahun, karena setiap detik pengalaman dia hayati. Tapi ada orang 20 tahun jadi guru, kok kayak orang baru jadi guru setahun ya? Dia nggak menghayati apapun dari pengalamannya jadi guru. Itu, dia nganggap itu rutinitas gitu loh. Sekarang di perusahaan-perusahaan orang mulai mempertimbangkan yang namanya pengalaman subjektif. Anda boleh saja fresh graduate. Anda boleh saja baru lulus setahun. Tapi kalau Anda mampu menghayati pengalaman Anda yang setahun ini, lalu Anda perkaya. Anda kayak orang udah kerja 20 tahun. Itu namanya school of life. Menyekolahkan pengalaman. Pengalaman boleh sedikit, tapi menyekolahkan pengalaman ini penting.
Jingga ingin melakukan ini, tapi di rumah harus lebih kuat lagi dilakukan. Menyekolahkan pengalaman mah bisa di mana-mana. Nggak butuh lab. Rumah juga bisa digunakan untuk menyekolahkan pengalaman. Sepasang ayah bunda yang baik adalah ayah bunda yang ketika anaknya pulang dari jingga lalu diajak duduk. Apa pengalamanmu hari ini? Lalu apa pelajaran yang kamu dapatkan hari ini? Apa hikmah yang kamu alami hari ini dan apa perubahan yang akan kamu lakukan esok hari? Ini schooling, ya, schooling terhadap kehidupan. Kalau para orang tua memiliki kebiasaan anaknya pulang dari jingga diajak duduk dulu. Atau udah sambil makan-makan, capek ya nak ya, mau dibikinin teh panas gak? Nah oke, ngapain aja tadi? Orang tua yang baik bukan bilang belajar apa aja yang tadi ya, ngapain aja tadi, itu pertanyaan yang benar tuh. Minta orang tua bertanya pada anaknya yang sekolah di jingga, ngapain aja tadi, bukan belajar apa aja tadi ya. Karena boleh jadi jingga cuma ngasih pengalaman, schoolingnya di rumah, itu bisa loh. Jingga ngasih pengalaman, schooling dilakukan di rumah. Itu namanya school of life. Jingga nyediain life aja. Sampai di rumah tanyain macam-macam. Ya. Karena sekarang udah gak bicara lagi tentang mata pelajaran, tapi diajarin tentang pengalaman belajar. Jadi bukan belajar apa aja tadi ya, tapi nah ngapain aja tadi. Ya. Oh tadi saya tuh dibentak sama Pak Isnan. Loh itu pengalaman. Kenapa kamu dibentak? Alasannya apa? Kamu bikin salah apa? Dalam peristiwa seperti apa? Jadi apa yang dapat kamu lakukan biar besok gak dibentak lagi? Perbuatan apa yang mesti berubah agar kamu gak dibentak lagi? Ini namanya schooling, life schooling, ya. Implementasi dari Jingga Life School. Tadi ya rasa konteks. Oke, ada orang tua, anaknya kelas 1 sama kelas 4 dua-duanya di Jingga, dua-duanya mengalami peristiwa yang sama, tapi ingat loh, ada rasa, konteks, dan subjektivitas. Sama-sama kena hujan pada jam sama, pada hari yang sama, di tempat yang sama, tetap beda. Karena konteksnya seringkali beda, rasanya beda, dan subjektivitas setiap orang menghayatinya beda-beda. Allah bicara dalam surat Rum tentang petir. Ada dua perspektif yang bertentangan tentang petir. Yang satu ketakutan, yang satu harapan. Bayangin, peristiwa petir itu di satu sisi bisa dilihat sebagai ketakutan, yang satu lagi bisa melihat sebagai harapan. Bagi yang melihat petir itu sebagai ketakutan, ya takut disambar petir, suaranya aja menggelegar. Ya, kalau kesambar angus semua. Tapi yang melihatnya sebagai harapan, petir itu tanda turun hujan, hujan itu akan membasahi bumi, menghidupi tumbuh-tumbuhan. Makanya, dan di antara kekuasaannya Allah menciptakan petir yang dapat menimbulkan ketakutan dan harapan, yang dengannya turun hujan yang akan menghidupkan bumi setelah matinya. Surat 30 ayat ke-20. Konteks, subjektivitas penghayatan. Nah, ayah bunda perlu belajar ini. Ayah bunda perlu belajar ini. Jingga ngasih live, sekolah ngasih school. Jadi dikumpulin Jingga Live School. Kalau dibarengin ke surga semua tuh. Sebuah jamaah inginkan surga. Dan pengalaman pada dasarnya adalah kisah belajar langsung kepada Sang Kholik. Itulah pengalaman. Sebenarnya
menyediakan pengalaman kepada anak-anak kita itu adalah menyediakan kesempatan anak belajar pada Tuhannya. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah dan Allah yang akan langsung mentaklim kalian. Maka para guru di Jingga memfasilitasi peristiwa dan memfasilitasi pengalaman. Kita udah memutuskan untuk menjadi Jingga Life School, biarkan mereka langsung belajar sama Tuhannya, nggak usah diintervensi banyak-banyak deh. Sediakan peristiwa, sediakan pengalaman, masuk ke dalam kelas sama kayak tadi. Apa yang kalian alami? Apa yang kalian rasakan? Apa hikmah yang kalian dapatkan? Lalu kita bangkai, kita kemas, dan kita simpulkan. Kesimpulannya kita serahin. Di Jingga, jangan sampai dalam mereka belajar kepada Tuhannya banyak-banyak diintervensi. Ya. Bilang sama anak-anak kita, nak, keluarlah. Allah sedang menunggu kalian di luar sana. Ya. Allah sedang menunggu kalian di luar sana. Dan biarin aja. Ya. Gak usah disuruh-suruh, gak usah dilarang-larang, biarkan dia berpengalaman. Kenapa? Karena dia sedang bersama Tuhannya. Ya. Sedang menjalankan kurikulum dari Allah. Sedang menjalankan kurikulum ketuhanan. Gitu. Tadi pengalaman ini sebenarnya peristiwa anak-anak kita belajar langsung kepada Tuhannya. Ini peristiwa nggak main-main sebenarnya. Peristiwa nggak main-main. Belajar langsung pada Allah. Allah itu mengajarkan manusia lewat tanda, lewat simbol. Jadi dikatakan belajar dari alam, belajar dari pengalaman, itu aslinya adalah belajar dari Allah. Biarkan mereka belajar, biarkan mereka berinteraksi, biarkan mereka bermesraan dengan Tuhannya tanpa terlalu banyak interaksi dan ikut campur baik oleh guru maupun oleh orang tua. Nanti kalau udah selesai, baru peristiwa belajarnya itu dikemas, disimpulkan. Ya. Jadi istilahnya, biarkan mereka learning bersama Tuhannya, dan schooling bersama kita. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, biarkan anak-anak itu learning bersama Tuhannya, schooling bersama guru di Jingga, dan schooling bersama orang tua di rumah. Makanya begitu sampai di rumah, orang tua yang anaknya belajar di Jingga langsung, apa kabar nak? Ya. Apa yang kalian alami tadi di Jingga? Kemudian apa hikmahnya, apa pelajarannya, apa yang kamu rasakan? Ada schooling proses, ya, ada schooling proses. Nah, kenapa kemudian belajar di kehidupan, ya, life schooling itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi anak-anak kita, karena kehidupan ini berjalin dan berjejaring. Orang suka nanya, zaman dulu kenapa sih ada orang yang bisa jadi generalis? Dia bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau kita lihat misalnya Imam Syafi'i gitu-gitu, penguasaan ilmu biologinya bagus. Imam Ghazali itu matematika, kedokteran dia juga lumayan, ya, dan seterusnya. Itu karena orang itu kalau sudah belajar dari kehidupan nggak bisa terlalu dikotak-kotakkan ke dalam disiplin tertentu. Oh, dia hanya harus menjadi biologis, fisikawan, ahli kimia, nggak bisa.
Hidup ini berjejaring, berjalin, campur. Nah, ke masa depan ternyata ini ada fenomena yang menarik ya. Kan dulu kan kita diajarin untuk makin menjadi spesialis ya. Belakangan malah ajarannya terbalik sekarang. Tolong Anda jadi generalis. Kenapa? Kalau Anda didik anak Anda jadi spesialis, masalahnya kompetensi itu sekarang cepat berubah. Yang dulu dibutuhkan tiba-tiba kadaluarsa. Muncul lagi kompetensi yang baru, tahu-tahu kadaluarsa lagi. Jadi kalau dulu kita diajarin didik anakmu menjadi spesialis, sekarang malah ajaran yang baru muncul lagi, enggak, generalis. Karena perubahan terlalu cepat. Jangan sampai anak kita itu menjadi nggak update kompetensinya karena terlalu spesialis. Terus gimana dong cara menjadi generalis yang baik? Cara menjadi generalis yang baik adalah belajarlah di kehidupan. Karena ilmu itu rumahnya satu, pintunya banyak. Masuk dari pintu apapun, sebenarnya kita ketemu rumah yang sama. Nah, biarkan anak-anak kita. Seakan-akan dia belum punya arah. Tapi semata-mata karena biarkan kehidupan tidak mengkotak-kotakkan dia. Biarkan kehidupan tidak mengkotak-kotakkan dia. Karena memang nggak mudah juga. Dulu ada penjurusan, kenapa sekarang nggak ada penjurusan? Yang ada itu peminatan sekarang di SMA. Karena memang udah nggak bisa dijuruskan. Ilmu itu udah lintas disiplin. Ya. Susah untuk dijuruskan. Adanya peminatan. Sekarang yang dari sekarang udah nggak boleh lagi ya. Beberapa tahun yang lalu dari SMK diterima di kedokteran UI itu kejadian. Walaupun belakangan peraturannya udah nggak boleh lagi gitu ya. Nah, universitas di Indonesia itu relatif nggak ada. Karena ilmu nggak jadi universe, nggak jadi semesta. Akibatnya apa? Yang ada menurut saya itu namanya kumpulan fakultas Indonesia ada. Itu sekarang ada di Depok. Silakan datang ke sana. Saya alumni situ. Ada kumpulan fakultas teknologi Bandung. Itu ada di Bandung. Ada kumpulan fakultas Pajajaran. Ada kumpulan fakultas Gajah Mada, ada kumpulan fakultas Airlangga, tapi universitas mohon maaf nggak ada. Kenapa? Semua terkotak-kotak. Life School justru mengajak kita untuk biarkan anak-anak kita jangan dikotak-kotakkan dulu. Karena masalahnya misalnya menghitung umur tanah pada satu tempat itu kerjaannya orang-orang geologi. Tapi sekarang orang biologi malah lebih jago mengukur usia tanah di satu tempat. Lebih akurat daripada orang geologi. Padahal ini kerjaannya geologi. Kenapa? Ternyata umur tanah di satu tempat bisa dibaca dari lingkaran sel kambium pada sebuah pohon kayu yang ditanam di kawasan tersebut. Muncul itu ya. Nah gitu dan seterusnya. Sekarang kami lagi diam-diam, saya psikolog, beberapa orang teman psikologi, beberapa orang teman geologi, dan satu orang teman dari astronomi lagi diskusi tentang pengaruh perilaku manusia terhadap perilaku kebumian. Tapi ketua timnya bilang, jangan bilang-bilang sama geolog ya, ntar kita dianggap orang gila dan tak ilmiah. Gitu. Kebetulan ketua timnya itu seorang geolog, ya, seorang doktor geologi, yang dia mempercayai bahwa perilaku manusia mempengaruhi perilaku bumi.